Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Tim, selamat datang di DPI. Gimana kalian yang habis liburan lebaran, habis mudik, kampung halaman, mungkin sekarang sudah mulai dalam perjalanan balik, atau mungkin masih mampir-mampir di tempat wisata dalam perjalanan balik, atau mungkin juga ada kalian yang masih menunggu sampai last minute, sampai weekend. Mungkin menunggu arusnya nggak terlalu parah, tenang aja, makin parah kok pastinya di weekend nanti ya. Dan hari ini kita akan kembali, mungkin kalian sambil di jalan menonton lewat gadget kalian bisa menyaksikan DPI juga yang akan tayang di Jumat malam ini bersama Firzi dan juga ada dua gerombol. Sorry. Mirip sih. Ada Rizal dan rasis. juga Aldi Baru lebaran langsung. Gue sering ketemu mereka soalnya. Iya, jadi sering. Soalnya waktu di acara Jabret Media Awards kan lo bareng mereka juga kan? Campur, jadinya Mas. Ngatin cewek-cewek kan. Rijal. Nah, saya kalau Panjang ngomong, dikiranya beneran. Kan takutnya nonton ini. Oke, dan kita kembali untuk membahas banyak pertandingan seru di midweek kemarin dan juga menuju akhir pekan ini ada pertandingan seru. Apa Dan sih kita pertandingan buka dulu nanti weekend apa yang seru? Derby Manchester. Bisa Bisa dong, ya kan? Kita akan melihat dulu dari Copa del Rey di midweek kemarin yang sudah kembali mempertemukan El Clasico di babak final. Dan ada kemungkinan mungkin El Clasico bisa terjadi sampai akhir musim di Copa del Rey, Liga Champions dan juga penentuan dari La Liga sendiri. Kita ngomongin dari Barcelona sendiri yang kemarin juga baru saja melangkah maju setelah imbang 4-4 kemarin akhirnya bisa menyegel, walaupun menurut gue ya Atletico juga punya peluang besar yang sama untuk lolos, tapi kemarin mungkin efektivitas yang berbeda. Gimana ngeliat kemarin Barca di bawah Hansi Flick musim pertamanya sejauh ini nyata sebagus ini? Ya, sebagus itu. Dan pujian juga datang dari Joan Laporta sendiri ya, bahwa thank you Flick, thank you karena Anda benar-benar ngerti nih jadi Barcelona tuh apa, bermain seperti Barcelona tuh kayak apa. Tim sangat mendapat apresiasi dari banyak pihak, walaupun Deco mengatakan bahwa dia sedikit khawatir ya ketika melihat Barcelona bermain terlalu terbuka, terutama ketika bermain 4-4 itu, sehingga Flick menampilkan muka yang berbeda dalam kemenangan 1-0 tersebut. Gol datang dari Torres. Setiap kali nonton Barca tahun ini emang benar-benar apa ya, satisfying gitu sih ngelihat permainan mereka, cara mereka mengolah bola, distribusi bola dan lain-lain. Jadi emang dia dapat banget kuncinya. Dan media-media di Spanyol, Mundo terutama ya, media Catalunya bilang bahwa tim ini tuh secara keseluruhan emang ngeklik banget sama Flick. Bagaimana pemain veteran Lewandowski, Ter Stegen yang lagi cedera, dan juga Szczesny yang baru datang, bahkan 19 laga dia datang nggak terkalahkan. Itu ngeklik banget sama para pemain muda gitu, pemain muda, energi yang mereka datangkan, energi yang Fermin datangkan, Pedri dan lain-lain, Lamin terutama, bahkan pemain-pemain yang tadinya Eric Garcia yang tadinya kayak udah nggak ada masa depan, bahkan Januari kemarin sempat mau dijual ke Girona. Como juga katanya ingin mengejar dia di bursa, Cesc Fabregas tertarik sama dia. Itu bermain bagus juga sebagai pivot. Inigo Martinez musim panas kemarin dia juga masih nggak jelas nih bakal ada di plansnya Flick apa enggak, tapi ternyata dia main dan jadi komponen kunci bersama Pau Cubarsí di tengah. Ronald Araujo juga masa depannya sempat nggak jelas juga, tapi lagi-lagi dia buktikan bahwa dia sebagai salah satu nama pertama ya di bench mungkin yang bisa menggantikan Cubarsí atau si Inigo. Dia kontribusinya juga besar. Jadi all around 2025 yang sangat luar biasa sih bagi para fans Barcelona. Karena mungkin orang nggak menyangka kan di awal banyak pemain muda, terus juga mungkin banyak pemain yang dipikir sudah habis masanya dan juga mungkin sudah akan menjadi pemain yang akan dijual, tapi ternyata semua perlahan bisa memberikan kontribusinya dari pemain yang tadinya katanya gaji mahal banget nggak dikontribusi kayak Frenkie de Jong, sampai tadi yang juga Virzi bilang kayak Eric Garcia, Inigo Martinez yang mungkin hanya menjadi pemain pelapis, justru pelan-pelan menjadi pemain yang semuanya punya kontribusi yang sangat penting ya di. Iya, tadi bener banget yang dibilang Virzi, semuanya gue setuju. Dan mungkin gue sedikit nambahin soal bagaimana situasi keuangan Barcelona juga. Iya, busuk banget kan, busuk banget, bener parah. Dan kita mengawali Barcelona mengawali musim dengan pelatih baru juga, dengan pemain yang dianggap siap atau nggak siap, berbagai pemain yang nggak bisa didaftarkan dalam beberapa kompetisi. Itu nggak gampang. Itu situasi seperti itu tuh secara mental untuk pemain itu nggak gampang. Memaksakan menggunakan pemain muda yang
mungkin terlalu hijau untuk kita sebut Casado, Betul. mungkin Farmin juga. Mungkin kalau di level kelompok umur mereka udah iya. Cuman kalau untuk lu bermain di level Barcelona, mungkin orang bilang, wah lu terlalu hijau, lu belum siap. Dan emang pada akhirnya kejadian kan, banyak sekali suara-suara sumbang saat mereka dimainkan. Tapi itu nggak ditunjukkan di ruang ganti Hansi Flick. Menunjukkan benar-benar pemain yang tadi gue sebut, Casado, Fermin dan lain-lain, benar-benar kualitasnya luar biasa. Bahkan ada momen Barcelona siap tanpa seorang Frenkie de Jong dan adanya seorang Casado dan juga pemain-pemain di tengah yang sangat impresif. Sayangnya apa? Cedera lagi itu yang sulit dihindari oleh Barcelona. Tapi saat pemain cedera itu balik lagi, kita lihat Frenkie de Jong menjadi pemain yang berbeda juga sekarang. Fermin ditaruh nomor 10 juga oke. Olmo ditaruh nomor 10 juga siap. Yamin Lamal, Rafinha diputar-putar juga oke. Lewandowski nggak kelihatan pemain yang makin tua di lini belakang, tadi udah disebut juga sama Firzi. Artinya adalah ini tim yang gue setuju banget, ini sangat amat satisfying. Tim yang kalau lu pengen belajar bola gitu, membaca sepak bola itu bisa dari tim ini. Ini tim yang diajak main terbuka bisa, diajak bermain negatif pun ayo gitu. Jadi buat gue ini tim yang dan berkali-kali gue sampai bosan ngomong kalau sampai Liga dihentikan sekarang, dua pelatih yang buat gue sangat impresif itu Arne Slot dan juga Hansi Flick. Dan dia benar-benar bermain dengan high risk, walaupun mungkin sekarang udah nggak senaif di awal-awal, tapi tetap high risk yang defensif tetap diterapkan dan tapi disamaratakan atau di-equalkan dengan jumlah gol dia yang sangat luar biasa di musim ini mereka berarti udah mencetak kurang lebih 140 gol ya. Dan di tahun 2025 total belum terkalahkan di tahun ini 18 kemenangan dan 3 hasil imbang, dan gua rasa memang performa mereka tuh kenapa meningkat banget sekarang karena mungkin ada faktor pergantian tahun juga waktu itu. Mereka pergantian tahun tuh paling dapat benefit karena momen sebelum pergantian tahun itu mereka sempat berebut sebenarnya. Ketinggalan 9 poin dari Real Madrid, abis itu kalah dari Atletico bahkan di penutupan paruh musim itu. Jadi gua rasa penampilan mereka memang meningkat banget, dan beberapa pemain tadi Mas Panji udah singgung soal seperti terlahir kembali ya, macam Lewandowski, bahkan Rafinha sekalipun gue harus bilang sih yang paling beda banget juga gitu. Dia jumlah golnya di musim ini udah melampaui jumlah gol sepanjang sebelumnya di karir dia, dan gue rasa dia pemain yang paling meningkat juga. Dan kalau balik lagi ke pertandingan lawan Atletico kemarin, sebenarnya lawan di babak pertama itu gue rasa Atletico beruntung. Barca menangnya cuma 1-0 gitu. Karena dari segi kualitas mereka bisa bikin situasi yang berbahaya dari siapapun dan dari manapun bisa jadi situasi yang berbahaya dari mereka. Dan gue rasa kemenangan 1-0 di babak pertama ternyata udah cukup gitu, dan mereka menunjukkan kedewasaan di babak kedua. Dan gue bilang Hansi Flick pun juga masih belajar, karena kalau kita bandingkan dari leg 1 dan leg kedua tuh kontras banget gitu. Di leg pertama dia masih error dalam melakukan pergantian pemain. Waktu itu Pedri dia tarik keluar, abis itu Rafinha dia tarik keluar, tapi ternyata Atletico-nya masih hidup lagi. Tapi di pertandingan kemarin dia benar-benar bisa menghitung secara baik kapan dia harus melakukan pergantian pemain, dan gue rasa itu yang mengantarkan mereka ke final, dan final impian kalau gue bilang. Ini kan mungkin kalau di awal dia bilang target Liga Champions saja atau mungkin kompetitor untuk juara udah cukup. Tapi ini perlahan 3 kompetisi bisa dimakan. Ya, potensi treble bukan sebuah angan-angan lah. Kepercayaan ya 25 laga tak terkalahkan ya, satu-satunya tim ya setelah PSG kalah lawan Liverpool, terus tim paling subur di antara 5 liga Eropa dengan penampilan striker yang kalau kita lihat Lewandowski ada 38 gol dari 43 laga, itu 3.200 menit main. Sementara Ferran penggantinya itu 16 gol dari 35 pertandingan, tapi hanya dari 1.292 menit bermain. Jadi efektif banget. Siapapun yang main, tadi Aldi juga udah bilang, siapapun yang main, siapapun yang menggantikan, itu kayak seamless saja transisinya. Padahal kalau kita melihat Hansi Flick sebenarnya dia itu bukan pelatih yang kalau dibilang merupakan sasaran utama Laporta lah awal musim, karena Laporta ingin pelatih yang baru itu bisa berbahasa Spanyol. Hansi Flick sendiri dia bilang dia lebih ngerti kalau dengar, tapi kalau ngomong rada susah. Bahasa yang sama. Bahasa Belanda kayak pelatih. Tapi udah aman ya. Udah aman. Ngomongin bahasa. Iya, itu kan jadi ada pertanyaan lagi ya. Kesulitan berkomunikasi. Nah, tapi di konferensi pers sekarang kan Hansi Flick tuh cuma ingin dia berbahasa Inggris saja secara eksklusif. General. Nah ini sebagai bagian juga dia itu nggak ingin terlalu banyak ngomong panjang lebar kepada media soal pendekatannya dan lain-lain. Seharusnya emang kayak gitu pendekatan, mungkin yang dulu juga. Ke depan lagi. Iya. Nah tapi kalau menurut lu Jal, ini ada nggak obstacles-nya? Kan orang pasti menyangka banyak pemain muda
di awal-awal banyak bilang meragukan apa iya mereka bisa cukup konsistensinya menjaga sampai akhir musim. Dengan 3 kompetisi menurut lo masuk akal gak sih? Gua rasa masih berat sih Mas, jujur. Walaupun performa mereka too good to be true ya, bisa dikatakan seperti itu di tahun 2025 ini. Tapi kalau kita lihat di paruh musim pertama, cara Barcelona memulai musim juga caranya kayak begini sekarang kita lihat nih. Di 3 bulan pertama dia bisa bantai Real Madrid 4-0, bantai Bayern Munchen Tancap 4-0. gaspol Jadi ya jumlah gol itu bisa banyak banget. Tapi di momen menjelang pergantian tahun, di momen-momen Ada menuju tuh paruh ya. musim pertama, itu kan mereka pernah dari 6 pertandingan cuma menang 2 kali, kalah 3 kali dan seri Ada sekali. seri-serinya, Jadi bener. menurut gua ujian utamanya itu nanti di bulan April dan ke Mei ini ketika pertandingan udah makin banyak, habis itu mereka terapit sama pertandingan-pertandingan di tengah pekan gitu ya, kayak di Liga Champions pada jadwal padat banget. Jadi gua rasa obstacle-nya tuh ada di sana gitu. Dari level energi pemain yang mulai menurun karena udah ada buktinya tuh di paruh musim pertama buktinya menurun dan itu menurut gua bisa jadi kunci tim-tim lain tuh Kenapa lu bisa bisa mengejar dia. yakin itu Liverpool quadruple, tapi lu nggak yakin? Ini klarifikasi. Iya. Ada apa yang membuat Barcelona nggak bisa treble? Gue belum, gue masih menunggu. Di Champions League lawannya apa? Udah duluan. Paling Bayern ya kan yang menyulitkan ya nanti di final. Ya Arsenal bisa lah, gitu kan. Di Liga konsisten. Copa, ya Copa lawan Madrid ya Madrid kalau di final berat emang. Nah, Cuman itu, Madrid. kenapa nggak bisa treble? Nah, itu faktor mereka Liverpool quadruple yakin lo. Gua nggak pernah ngomong 4 di gelar. forum DPI gua ngomong quadruple nggak pernah sama sekali. Itu yang Aing tanya itu ya, Aing tanya. Ada tapi nggak? Itu. Lo ngomongnya di dalam TV lo ya? Enggak, Mas. Oh, enggak, bukan. Di Beda, Enggak, dia beda. ngomongnya dia Konten di promosi. platform DPI nggak pernah. Oh, Tapi platformnya banyak. platformnya banyak Di saya. konten promosi DPI pernah. Weh. Oh, di forum DPI nggak pernah. Di story pernah. Jadi yang Oh, di membedakan story menurut pernah. gue Twitter? itu Bukan nggak pernah sama aktif sekali Twitter. juga. Nggak Nggak pernah. Oh bisa beda-beda gitu. Oh iya kok bisa. beda-beda gitu? Iya, Pendiriannya gimana ya? Jadi Kalau ini kenapa kan di forumnya- sini beda, di forum forum promo sesungguhnya beda? ini. Ya. Oh, yang lain nggak Abang-abang sesungguhnya ini jadi. promosi doang. Oh, mentang-mentang masih mudik orangnya yang biasa ngerekam. Mentang-mentang masih mudik. Magang lagi mudik. Itu yang membedakan Bang Aldi. Iya. Kalau Liverpool ya, gue nggak pernah yakin juga bisa quadruple. Tapi kalau Barcelona, Alah, squadnya masih alah. Jadi lu ngomong di forum promosi kalau lu nggak yakin. 4 gelar waktu itu di promosi Minum. DPI malam ini ya gitu-gitu. Tapi kalau di forum DPI gini gue bilang nggak mungkin lah 4 gelar. Oke, yakinan mana Barca sama Liverpool lo secara peluang untuk sapu bersih trofi? Liverpool mah udah Liverpool tinggal tinggal liga. Ya kan Enggak sama saya yakin tiga. dulu, saya yakin. Kan sekarang kan Barca juga 3 kan? Liverpool masih 3 kan? Enggak ya? Udah, oh iya. Lu Lupa. Cici lu kemana ya? Gua tahu Panji paham, Panji ingat. Nggak mungkin nggak paham. Masih di sini Pasti ingat sama dia. Iya lupa. Wah kalah sama Newcastle. Iya. bisa aja. Lagi lagi. Iya sebelahan lagi. Barcelona ya trofi bakal ada, tapi kalau treble menurut gue berat lah kalau Barcelona tuh. Double? Masih mungkin. Iya. Copa del Rey sama Liga menurut gue Iya. potensial di situ. Kayaknya liga doang. Oh Madrid mode final. Madrid mode final cuy. Madrid, iya. Gue pengen lihat Barcelona menang karena gue sangat suka dengan tim ini. Mereka deserve untuk sebanyak-banyaknya gelar gitu. Cuman di liga oke lah mereka juara. Di final kalau lawannya bukan Madrid aja, mungkin gue lebih gampang. Nah di Champions League masih ada Arsenal masalahnya. Wow. Loh, Ya. Arsenal ketemu Internya kalah di Inter favorit. di fase grup kalah sama Inter. Tolong klarifikasi apa ada Arsenal kenapa? oh enggak, gue enggak kayak Rizal, enggak perlu klarifikasi. Enggak perlu klarifikasi. Kan gue cuma bilang masih ada Arsenal. Masih, gitu. masih, Iya, ya, kan enggak salah gue. Masih ada. Bukan Masih berarti ada, bukan masih ketemu ada. Arsenal di final belum tentu. Tapi kalau ulangan 2006 menarik sih. Ya kan? Tapi yang seru tuh kalau misalkan let's say Copa del Rey dimenangin sama Barca, Iya. terus La Liga dimenangin sama Barca, Iya. tapi di Champions League Madrid yang menang itu pasti Barca penasaran tuh, Iya. kok gue bisa menang di Liga bantai-bantai, Copa del Rey menang di Champions League tetap nggak bisa menang gitu ya lawan Madrid ya. Itu terjadi aja ya sebenarnya. Dan Madrid mode final kita Iya kita nggak ada yang tahu. nggak bisa tahu Dan deh. Real Madrid tahun ini gue bilang akan extra effort karena ini kan penentuannya Carlo Ancelotti juga masa depan dia bisa ditentukan. Dia belum dari confirm cabut tahun apakah depan. dia- Belum. Tapi ditentukan simpang siurnya udah mulai. apakah dia bisa dapatin trofi apa enggak karena Brazil kan nyoba lagi ke dia. 2025. Benar. Nah oke kita pindah dari Barca dan juga Madrid. Sementara gue pengen tanya satu pertanyaan tentang Diego Simeone ini kan Yap. dibilang pelatih dengan gaji termahal. Menurut lo apa yang membuat dia tetap stay walaupun hanya selalu menjadi pendamping untuk Madrid dan juga Atletico sama Barcelona di La Liga, di Liga Champions maupun di Copa del Rey. Menurut lo apa yang membuat dia dipertahankan dengan gaji termahal? Gua rasa dia masih orang yang tepat untuk mimpin Atletico sih Mas ya. Karena dia tim yang udah ngalamin beberapa kali revolusi istilahnya. Striker udah terus berganti, second lini kedua juga berganti, belakang pun juga berganti, tapi tetap bisa ngelakuin pertahanannya performa geser kayak ya. begini gitu. Iya. Dan bahkan dari segi performa pertahanan ya khususnya di musim ini gue bilang
lebih ala-ala Simeone lagi dibandingkan musim-musim sebelumnya. Karena di musim lalu dia subur, udah berani berubah untuk bisa mencetak gol lebih banyak, tapi kebobolannya juga banyak juga di musim lalu. Tapi di musim ini mereka jadi kembali lagi jadi tim yang paling sulit untuk dibobol. Tapi ya itu dalam 1 bulan terakhir emang brutal sih apa yang dialami sama Atletico Madrid, tersingkir dari Real di Champions League dengan Sebulan cara terakhir kayak berubah begitu. semua sih memang ya. Iya, tadinya 3 gelar masih potensial, tapi kelihatan mereka potensi. buyar dua gelar itu, dan gua rasa ini faktor-faktornya justru dia let down lah istilahnya, karena beberapa pemain gue ngeliat nggak turn up dalam 1 bulan terakhir. Contoh kayak Griezmann udah 7 game dia nggak tanpa kontribusi sama sekali, dan itu menurut gue jadi faktor penentu kenapa akhirnya Atletico sekarang situasinya malah pelik banget sih, malah potensialnya nggak dapat gelar sama sekali, tapi ini orang harus terus di backup kalau menurut gue Simeone. Kalau menurut lu sih, Asik. mungkin kalau tim besar lain mungkin ada yang Iya, mikir kalau kita mau dapat juara mungkin harus ganti dari Simeone. Tapi menurut lu itu Iya, langkah yang kalau tepat gua, nggak sih? Selama dia kan dapat dukungan juga ya dari boardnya, dia minta Serius, Julian Alvarez dapat, Dapat. dia minta Conor Gallagher, pemain-pemain yang profile kayak gitu masih didapetin. Simeone juniornya anaknya juga Junior. mainnya bagus banget sekarang banget. bersama tim ya, dia masih bisa evolve tim ini benar. Selama dia masih menemukan cara untuk evolve tim ini, mengembangkan tim ini dan dapat dukungan terutama dari manajemen dengan 80 juta bagi Atletico untuk mendatangkan Julian nggak gampang, apalagi benar. dulu dia pernah punya pengalaman gagal juga dengan Joao Felix Joao yang Felix sih dibeli paling berapa parah. ratus juta tapi akhirnya flop. Sekarang dia meyakinkan manajemen beli Julian Alvarez dan masih dikasih. Itu ada bukti ya bahwa manajemen sama dia masih ada rasa trust itu. Kalau gue bilang sementara masih ada rasa trust itu, dia masih akan Iya, dan rasa trust itu pun dengan alasan gitu, Iya. beralasan sekali. Lu ngasih kepercayaan kepada Simeone gimana? Oke, pasti ada Iya. catatan negatifnya, ada lu kalah sama Leganes, lu kalah sama Getafe di Liga, tapi kan lu sedikit itu, sedekat itu lu buat ngalahin Madrid di Liga Champions. Aduh, penalti kan? Fine margin Iya. lah. Fine margin Fine banget margin. gitu dengan kualitas pemain yang buat gua ya nggak apple to apple lah. Madrid ada di 2 atau 1 level di atas Atletico, tapi bisa segitu tipisnya. Dan ya sekarang jadi menjauh emang di Liga, dia 57 poin. Sementara itu udah 3 atasnya. ya makanya jadi buat gua kalau di Liga oke, mungkin Atletico udah selesai. Cuman gua nggak ngeliat ada alasan buat Atletico ganti pelatih sih. Nah, iya kan. Nah, mungkin pertanyaan dari Panji adalah apakah layak diberikan gaji termahal? Betul. Nah, itu. Tapi kan itu mungkin ya reward dari dia ya. Dari reward dari dia, 2 dia trofi stay. La Liga, 2 Iya, final Liga Champions, Copa del Rey dan UEFA Cup Iya, zaman dulu kan. iya. Jadi ya Dan ya, Kalau- gua sih- tergantung target masing-masing klub juga sih. Iya, memang Dan ya. di musim ini sponsornya dari Riyadh Air juga kan. Stadionnya pun namanya dari itu Iya, sekarang. Riyadh Air Jadi Metropolitano. emang kualitas dari musim ini, mentalitasnya gue lihat balik lagi kayak Atletico yang kita kenal gitu. Karena di musim ini juga Simeone ini masih cerdik ya, di pergantian pemain tuh dia justru kontribusi golnya paling banyak dibandingkan tim-tim lain. Itu momen dia pergantian pemain tuh pemain-pemain penggantinya bisa ngejawab dia. Habis itu ada total 16 gol dari 40 pertandingan di musim ini tuh dicetak di 85 menit ke atas. Jadi dari segi mentalitas mentalitasnya ini ya. tim memang gini ngeri banget ya sebenarnya. mentalitasnya. Wow. Kan kalau mentalitasnya Oh, Elton iya. kan gitu kan. Loko. Gua pikir dia mau nambahin Solo. sedikit Gerto, ya namanya banyak ya. Jadi itu Mas Panji. Tapi dia tadi Atletico tadi dan juga Spanyol-Spanyolan, Madrid dan juga Barcelona akan ketemu di final Copa del Rey. Apa kita lihat nanti di La Liga juga sampai ditentukan sampai jornada terakhir dan juga nanti Liga Champions apakah juga mereka akan bertemu yang membuat El Clasico tiga El Clasico beruntun ya di La Liga, Copa del Rey maupun juga dari Liga Champions. Kita akan lanjut dengan episode yang kalah menarik habis yang satu ini tetap di DPI. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.